Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara maritim, ya, atau disebut dengan negara kepulauan, di mana rata-rata wilayah Indonesia itu dipenuhi dengan perairan. Bahkan luas wilayah dari NKRI ini itu memang lebih banyak lautnya daripada daratannya, sehingga memang wilayah Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau yang memiliki keunikan, yang memiliki keanekaragaman, dan juga memiliki potensi-potensi berdasarkan daerah yang bersangkutan. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang negara Indonesia, tidak lepas hubungannya dengan sesuatu yang bisa dibanggakan dari negara ini, ya. Banyak sekali sesuatu yang bisa digali dan potensi-potensinya juga sangat banyak. Salah satunya adalah budaya, kemudian warisan gitu ya, kemudian juga bahasa, dan banyak lagi yang lain. Nah, orang Indonesia seperti kita ketahui makanan pokoknya adalah nasi. Dan kalau mereka makan nasi tentunya butuh penyedap rasa. Ya, penyedap rasa yang sering kita kenal adalah garam. Nah, sebagai negara maritim terbesar, tentu Indonesia itu memiliki potensi untuk mengolah garam. Tetapi kenyataan tidak demikian. Ya, ternyata Indonesia itu bahkan mengimpor garam ke negara tetangga. Ada Australia, Selandia Baru, India, bahkan China. Ada apa dengan Indonesia? Padahal Indonesia negara maritim, negara kepulauan terbesar yang seharusnya bisa memproduksi garam dalam jumlah besar, tapi garamnya harus impor. Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Ayo kita makan garam. Tapi sebelumnya kita putar dulu intronya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena di luar atau di sekitar saya men-take video ini ada orang sedang mengaji. Jadi suara orang mengaji masih terdengar di sekitar suasana atau di sekitar daerah yang saya take video ini. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke, kita kembali lagi kepada pembahasan ya. Kenapa Indonesia itu adalah negara maritim bentuknya, negara kepulauan terbesar, tetapi negara Indonesia malah mengimpor garam, yang seharusnya secara letak geografis berarti Indonesia itu bisa membuat garam dan memproduksi garam dalam jumlah banyak. Tetapi kenyataan tidak demikian. Indonesia malah mengimpor. Nah, sekedar informasi bahwa 3,25 juta kilometer dari 63% wilayah Indonesia itu merupakan perairan atau laut. Ini menandakan potensi untuk membuat negara ini memproduksi atau mensuplai garam dalam jumlah banyak itu sangat berpotensi. Tetapi kenapa Indonesia malah mengimpor garam dari negara tetangga? Nah, jadi kita bahas dulu dari segi lautnya itu sendiri. Jadi gini, laut Indonesia itu adalah laut yang membentang luas ya, karena hampir 63% wilayah Indonesia itu dikelilingi oleh laut. Dan lautnya berbatasan dengan samudra-samudra yang besar ya. Ada Samudra Hindia, ada Samudra Pasifik, dan samudra yang lain. Tentu ini membuat negara Indonesia seharusnya itu bisa membuat garam dalam jumlah dan porsi yang besar. Tetapi menurut guru besar perikanan dan kelautan Muhammad Amin ya, guru besar UNER, mengatakan bahwa sebenarnya air laut di Indonesia itu bisa diolah menjadi garam ya. Karena nggak sembarang air laut yang bisa diolah, harus memiliki standar-standar dan memiliki pengawasan atau kontrol yang penuh, yang nggak sembarangan air. Misalkan air laut yang terlalu tercemar itu nggak bisa karena akan membahayakan. Jadi gini, menurut guru besar UNER ya, perikanan dan kelautan Pak Muhammad Amin gitu, beliau mengatakan bahwa laut di Indonesia ini memang bisa mengolah atau diolah menjadi garam, karena banyak sekali petani-petani garam seperti di Pulau Garam itu di Madura itu bisa diolah, tetapi memang tidak memenuhi standar atau SNI. Kenapa demikian? Jadi gini, banyak sekali variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas dari garam itu, terutama dari air laut yang merupakan bahan utama dari pembuatan garam. Nah, apa yang menjadi permasalahan?
Nah, garam air laut itu harus memiliki standar NaCl sekitar 94%. NaCl itu adalah natrium klorida. Jadi kalau misalkan kurang dari 94% NaCl-nya atau natrium kloridanya, maka garam tidak layak untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Ya, ini nggak bisa. Kenapa? Karena akan membahayakan. Jadi NaCl atau 94% itu adalah kadar yang harus dipenuhi dalam pembuatan garam dari air laut yang ada di Indonesia. Itu syarat utamanya. Jika lebih dari itu mungkin nggak bisa juga, karena memang harus standar, nggak kurang juga nggak lebih gitu. Nah, yang menjadi perhatian lagi adalah pembentukan atau dari air laut itu sendiri bagaimana. Artinya mengandung elemen apa lagi air laut itu selain NaCl atau natrium klorida. Nah, sedangkan petani-petani dalam perairan di daerah Indonesia, ya banyak sekali petani-petani garam itu NaCl-nya, kadar NaCl atau natrium kloridanya itu hanya 80 hingga 90%, tidak mencapai 94%. Sehingga kebutuhan garam di Indonesia yang dalam hal produksi gitu ya, dalam hal pabrik gitu, bukan konsumsi rumahan, bukan rumah tangga, itu harus mengimpor dari luar negeri, dari Cina, dari Selandia Baru, dari negeri Vrindavan, dari Australia, yang memang mereka ya negara-negara yang disebut tadi itu sudah memenuhi standar Indonesia karena mengandung natrium klorida sebesar 94%. Sedangkan petani-petani yang ada di Indonesia, ya apalagi di Pulau Garam di Madura, itu 80 hingga 90% NaCl-nya, dan itu pun akan berubah ketika musim hujan. Karena kalau musim hujan beda lagi, air laut mungkin tercampur dengan air hujan, sehingga bisa berkurang natrium kloridanya dari 94% mungkin menjadi lebih kurang. Seperti itu. Nah, kemudian nggak hanya nggak hanya NaCl, tapi juga faktor-faktor yang ada di laut seperti kebersihan air laut, kemudian terumbu karang, kemudian bagaimana biota-biota lautnya, apakah tercemar atau tidak. Nah, Indonesia itu lebih banyak tercemarnya daripada NaCl-nya, sehingga mungkin ini bisa menjadi perhatian ya dari pemerintah, terutama Menteri Perikanan dan Kelautan, agar garam di Indonesia ini menjadi lebih layak untuk diproduksi secara massal. Dan ya sekali lagi, ini bukan kebutuhan rumah tangga. Kalau kebutuhan rumah tangga sudah tercukupi, tetapi kalau dalam jumlah yang masif, jumlah yang banyak, katakanlah industri, katakanlah pabrik, itu butuh yang namanya garam yang betul-betul memiliki standar yang baik. Karena garam itu nggak bisa dipisahkan dari yang namanya kehidupan ya. Kalau hidup tanpa garam itu wah nggak bisa sedap tuh rasanya makanan. Tahun 2023 kemarin ya, menurut data BPS, ternyata impor garam Indonesia itu mencapai 2,8 juta ton ya, dalam tahun 2023. Ini kalau dirupiahkan sekitar 1,35 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis dan angka yang sangat banyak ya. 2,8 juta ton impor garam Indonesia dari negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, China, bahkan India. Mengingat Indonesia adalah negara maritim ya, yang mana negara maritim seharusnya bisa memproduksi garam dalam jumlah yang masif. Tapi Indonesia belum. Ya, ini PR buat pemerintah Indonesia. Ya, mudah-mudahan ada terobosan-terobosan baru. Karena seharusnya laut-laut yang ada di Indonesia tuh kalau misalkan dikelola, dijaga, dirawat, ya, itu akan membuat garam yang dihasilkan memiliki standar yang bagus, bahkan mungkin terbagus gitu ya, nggak menutup kemungkinan. Ya bayangkan saja negara maritim terbesar, tapi NaCl-nya kurang dari 94%. Kenapa? Karena disebabkan oleh pencemaran air laut dan polusi-polusi yang juga ada di Indonesia juga sangat tidak baik ya. Itulah sebabnya kenapa Indonesia masih harus terus impor garam dari negara lain. Silakan simpulkan sendiri. Mudah-mudahan garam di Indonesia semakin baik. Mudah-mudahan mendapatkan suntikan
inovasi-inovasi dari tangan-tangan kreatif ya. Tidak hanya mengotori, kita harus menjaga dan melestarikan. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah dan ada informasi yang kurang lengkap, diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.